Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainun Alif dengan nomor NIM A72218064 di mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Islam kelas C. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari artikel saya yang berjudul Konsep Kepemilikan dalam Perspektif Ekonomi Islam, Kapitalis dan Sosialis. Saya akan menunjukkan ini tabel dari konten atau isi dari artikel ini. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua pembahasan, ada pengertian kepemilikan dalam perspektif Islam, kepemilikan dalam perspektif kapitalis, kepemilikan dalam perspektif sosialis, dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu penutup atau kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Manusia sebagai makhluk adalah individu yang memiliki kebutuhan hidup. Abraham Maslow, seorang pakar psikologi dari barat, menyebutkan bahwa tingkat kebutuhan dan kepuasan manusia akan bergeser dari kebutuhan yang paling dasar ke tingkat kebutuhan yang lebih tinggi seiring semakin baiknya perekonomian dan pendidikan seseorang. Dimulai dari dengan kebutuhan yang paling dasar, yaitu sandang, pangan, papan. Kemudian kebutuhan akan rasa aman dan aktualisasi diri. Kenyataannya menunjukkan bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan itu tidak mungkin seseorang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Dengan kata lain, ia perlu bekerja sama dengan orang lain, sehingga diperlukan ketentuan atau peraturan yang mengatur hubungan antar individu. Hal ini terkait pada keadaan bahwa umumnya kebutuhan individu yang sifatnya terbatas harus berhadapan dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas. Maka dari itu, seyogianya untuk pemenuhan kebutuhan manusia dapat berlangsung dalam suasana aman dan tentram, karena juga melibatkan orang lain. Manusia pada dunia ini garis besarnya membedakan diri karena perbedaan pandangan. Yang pertama, pandangan ekonomi berbeda, pandangan politik, dan pandangan agama, yang kalau ditarik lurus akan melahirkan kelompok barat dan kelompok timur. Masuk ke poin kedua, yaitu pembahasan. Pengertian. Apa sih kepemilikan itu? Yang pertama yaitu segala sesuatu yang dapat dimiliki dikenal sebagai benda atau goods. Hukum membedakan benda ke dalam beberapa jenis. Dalam hukum perdata Indonesia misalkan dikenal benda bergerak, benda tidak bergerak, benda berwujud, dan benda tidak berwujud, benda habis pakai dan benda tidak habis pakai, benda yang sudah ada dan benda yang akan ada, dan seterusnya dan seterusnya. Yang dapat memiliki suatu benda adalah subjek hukum, yaitu manusia atau badan hukum, sehingga kepemilikan bisa dipunyai oleh seseorang maupun perusahaan atau korporasi. Kalau menurut KBBI, kepemilikan ini berasal dari kata dasar memiliki, yang berarti kepunyaan, hak, sehingga kepemilikan kemudian diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan milik, baik berupa proses pembuatan maupun cara memiliki. Konsep kepemilikan menurut perspektif Islam. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang ekonomi Islam. Ekonomi Islam ini adalah ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek sehari-harinya sebagai individu, keluarga, kelompok, masyarakat, maupun pemerintah dalam rangka mengorganisir faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan perundang-undangan Islam. Nah, menurut Suroso Imam Jazuli dan Ahmad Ramzi,
ekonomi Islam ini tidak sama atau berbeda dengan sistem ekonomi yang lain, karena yang pertama, asumsi dasar atau norma pokok atau aturan main dalam proses maupun interaksi kegiatan ekonomi yang dilakukan ini berlandaskan syariat Islam. Syariat Islam tersebut diberlakukan secara totalitas, baik kepada individu, keluarga, kelompok, masyarakat, usahawan, maupun yang lain. Yang kedua yang menjadi pembeda ini ialah prinsip ekonomi Islam adalah penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam. Yang ketiga, motif ekonomi Islam mencari keberuntungan di dunia dan di akhirat, selaku sebagai manusia ini yang menjadi pemimpin di bumi. Namun sifat kepemilikan di dalam Islam ini tidak absolut, karena kepemilikan pada dasarnya hanya bersifat pemilikan hak pembelanjaan dan pemanfaatan, sehingga meskipun pemegang hak milik mempunyai hak eksklusif yang dapat menahan orang lain untuk tidak menggunakan harta bendanya tanpa izin, tetap diakui bahwa Allah adalah pemilik mutlak seluruh harta benda di dunia ini. Dijelaskan pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 284 yang artinya, kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan denganmu tentang perbuatan itu, maka Allah mengampuni siapa saja yang dikehendaki. Jadi, apabila dimaknai lebih lanjut, prinsip-prinsip kepemilikan Islam, ternyata konsep kepemilikan dalam Islam ini tidak mengenal kepemilikan yang mengarah atau menyebabkan monopoli. Dalam suatu riwayat dikutip oleh Ahmad Zaki Yamani, Nabi Muhammad ini menerima pengaduan dari seorang sahabat Ansor yang merasa diragukan oleh Samurah bin Jundub akibat pohon kurmanya yang menjorok ke kebun sahabat tersebut. Nah, Nabi Muhammad ini memutuskan untuk mencabut pohon kurma tersebut. Dari keputusan itu menggarisbawahi sesungguhnya penggunaan hak-hak individu menurut Islam tidak boleh semena-mena atau merugikan orang lain. Sistem ekonomi Islam mengandung beberapa prinsip dan unsur penting sebagai berikut. Yang pertama unsurnya yaitu hanya Allah yang memiliki kedaulatan penuh terhadap semua ciptaannya di bumi. Yang kedua, rasa persaudaraan di antara muslim dan semua ras, suku, dan warna kulit. Oleh karenanya sistem ekonomi Islam mendorong lebih kuat semua muslim untuk bekerja sama guna meningkatkan kualitas hidup. Yang ketiga, karena Islam juga mendorong hubungan sosial ekonomi dengan non-ekonomi Islam, juga mencakup sikap-sikap yang menunjukkan bahwa mereka bukan ancaman bagi muslim. Yang keempat, setiap individu ini harus bekerja keras untuk mencapai ekonomi yang mapan dan pendapatan yang memadai melalui batas-batas moral dan nilai-nilai agama. Yang kelima, ekonomi harus dibangun di atas fondasi keadilan yang kokoh bagi semua anggota masyarakat. Yang keenam, kebebasan ekonomi terbuka luas bagi individu sesuai dengan batas-batas norma dan nilai Islam. Yang ketujuh, moralitas Islam yang tinggi harus berlaku di dalam setiap aktivitas ekonomi. Selanjutnya yaitu konsep kepemilikan menurut perspektif kapitalis. Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations menyebutkan masyarakat makmur adalah masyarakat yang menerapkan aturan pasar bebas dan pengakuan terhadap hak milik pribadi. Kemudian inilah yang disebut dengan ekonomi ala kapitalisme.
Kapitalisme sendiri adalah suatu sistem ekonomi yang mengizinkan dimilikinya alat-alat produksi oleh pihak swasta. Sistem ekonomi yang didasarkan atas hak milik swasta atas macam-macam barang dan keterbatasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain dan untuk berkecimpung dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilihnya berdasarkan kepentingan sendiri serta untuk mencapai laba guna diri sendiri. Tampak jelas dalam ekonomi kapitalisme, kebebasan individu mendapat tempat yang penting sehingga prinsip yang dianut adalah individualis, semata-mata mengedepankan kepentingan pribadi atau individu. Lebih lanjut juga dalam bukunya Pengantar Ilmu Ekonomi, Carla mengatakan ciri-ciri kapitalisme adalah yang pertama, modal yang digunakan secara besar-besaran dalam produksi. Ciri-ciri yang kedua, kebebasan relatif besar dalam aktivitas ekonomi. Ciri-ciri yang ketiga yaitu makin pentingnya peranan perusahaan berbentuk PT. Nah, sistem ekonomi kapitalis mengakui kepemilikan pribadi bukan saja terhadap benda-benda yang berwujud, tetapi juga kepemilikan atas hak dari benda-benda yang tidak berwujud, seperti kepemilikan atas kekayaan intelektual, meliputi hak cipta dan merek, dan lain-lain. Kepemilikan dalam perspektif kapitalis ini diserahkan kepada semua warga negara secara bebas dan bersaing. Individu yang mampu menguasai harta benda karena modal yang dimiliki dapat menguasai semua barang produksi. Kepemilikan pribadi perspektif sosialis. Sosialisme adalah sebuah sistem ekonomi di mana pemerintah atau glit-glit pekerja memiliki serta mengelola semua alat-alat produksi. Hingga demikian, usaha swasta dibatasi dan mungkin dihapuskan. Dalam sistem ekonomi sosialis ini, penggunaan alat-alat produksi secara kolektif biasanya dilakukan oleh pemerintah. Dalam buku ilmu ekonomi dituliskan 5 ciri pokok dari sistem ekonomi sosialis. Ciri-cirinya yang pertama, sumber ekonomi dimiliki dan dikuasai oleh negara atas nama pemerintah. Yang kedua, seluruh kegiatan ekonomi dan produksi harus diusahakan bersama. Yang ketiga, adanya penentuan jumlah dan jenis barang yang harus diproduksi oleh Badan Perencana Pusat yang dibentuk oleh pemerintah. Ini yang menjadi pembeda antara sosialis dan kapitalis. Yang keempat, harga dan penyaluran barang dikendalikan oleh pemerintah. Yang kelima, semua warga negara adalah karyawan yang wajib ikut berproduksi sesuai kemampuan. Yang terakhir yakni penutup atau kesimpulan. Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi kapitalis, sosialis maupun sistem ekonomi Islam mengakui kepemilikan pribadi dengan kapasitas dan pemahaman yang berbeda. Perspektif Islam memandang kepemilikan pribadi atau individu bukan hak yang absolut, karena menerapkan hak pembelanjaan dan pemanfaatan yang akan membawa manfaat bukan saja terhadap individu, tapi juga untuk kemaslahatan umat, karena dimensi sosialnya yang melekat. Hanya Allah yang memiliki kedaulatan penuh terhadap semua ciptaannya di bumi. Kepemilikan dari perspektif kapitalis. Manusia memiliki kekuasaan absolut atas kepemilikan pribadi
dan tujuannya untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Yang terakhir, kepemilikan pribadi dari perspektif sosialis adalah penguasaan atas hasil produksi yang dihasilkan secara kolektif. Pembagiannya diatur oleh negara. Kepemilikan yang mutlak ada pada penguasa, dan kepemilikan lebih diutamakan untuk perusahaan negara. Demikian pemaparan tugas dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.